wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyani Anjeli dengan NIM 2214-201007, kelas 1A Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Verdeko. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan. Sistem persarafan adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan di dalam tubuh. Fungsinya untuk berpikir, melihat, dan bergerak hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan struktur otak yang dimana pertama ada cerebrum atau otak besar yang mengatur gerakan sentuhan, penglihatan, pendengaran, penalaran, pemecahan masalah, dan emosi. Di dalam otak besar ini terdapat 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontal yang terletak di bagian otak depan, kira-kira sejajar dengan tulang ihi. Fungsinya mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal yang terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Selanjutnya ada lobus temporal yang terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, penglihatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Nah, yang terakhir ada lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 12 pasang saraf kranial. Yang pertama yaitu ada olfaktori, terkait fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Olfaktori merupakan 2 saraf yang berasal dari cerebrum. Nah, yang kedua ada optik yang berfungsi berhubungan dengan penglihatan. Saraf optik ini juga sebagai penyampaian informasi dari retina ke otak. Yang ketiga ada oculomotor, berfungsi untuk membantu mata bergerak dan berkedip. Selanjutnya traklear, saraf yang mengantar otot oblikus superior yang berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan ke dalam. Nah, selanjutnya ada trigeminal yang merupakan saraf terbesar. Ada 3 jenis sarafnya yaitu aftamik, maxilla, dan mandibula. Selanjutnya yaitu abdusen yang berfungsi motorik pada mata. Yang ketujuh yaitu ada facialis yang merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Selanjutnya ada vestibulococlear sebagai pendengaran dan keseimbangan saraf. Saraf ini terbagi menjadi 2 yaitu vestibular dan cochlea. Nah, selanjutnya ada glossopharyngeal yang berfungsi mengirim informasi sensorik dari luar dan rongga telinga tengah. Yang ke-10 ada vagus yang berfungsi pada sistem pusat parasimpatik. Nah, yang ke-11 ada aksesori yang berfungsi pada motorik otot lidah. Dan yang terakhir yaitu hipoglossal yang berfungsi motorik sebagai menelan dan pergerakan leher. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme gerak refleks. Mekanisme gerak refleks terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf, walaupun setiap gerakan pasti terjadi karena juga berasal dari sel saraf. Gerakan refleks ini terjadi secara tiba-tiba. Urutan gerak refleks yaitu yang pertama terjadi pada reseptor, saraf sensorik, lanjut ke sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Contohnya, gerakan mengedipkan mata bila ada debu yang masuk ke mata. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem endokrin. Kelenjar endokrin dikenal juga dengan sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan memiliki peran masing-masing yang mengatur sistem organ. Kelenjar endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan letak kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu ada hipofisis yang terletak dan melekat di bagian hipotalamus. Tiroid itu terletak di bawah laring. Paratiroid terletak di belakang tiroid. Adrenal di kutub atas ginjal. Pankreas di bawah lambung. Gonad pada wanita yaitu ovarium di bawah perut, dan pada pria yaitu testis di bawah zakar dalam skrotum. Selanjutnya ada timus yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung.
Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis yang pertama ada lobus anterior. Hormon yang dihasilkannya yaitu ada thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua yaitu ada adrenocorticotropic hormone yang merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga yaitu ada follicle stimulating hormone yang berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamit. Yang keempat yaitu ada luteinizing hormone yang berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang keempat yaitu ada prolaktin menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Selanjutnya ada growth hormone atau GH merangsang pertumbuhan tulang. Yang terakhir yaitu ada melanocyte stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Nah, selanjutnya ada lobus posterior. Hormon yang dihasilkannya yaitu ada oksitosin yang membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang terakhir yaitu vasopressin atau antidiuretik hormon. Yang terakhir yaitu ada vasopressin atau antidiuretik hormon yang menjaga kadar air dalam tubuh. Pada kelenjar tiroid, hormon-hormon yang dihasilkannya yaitu pertama ada tiroksin dan triiodetironin yang berfungsi berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh, dan terakhir yaitu ada kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Hormon-hormon yang dihasilkan pada kelenjar pankreas yaitu ada insulin yang berfungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di dalam hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang terakhir yaitu ada glukogen yang mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang dihasilkan di kelenjar adrenal. Yang pertama yaitu ada korteks mineral yang berfungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua yaitu ada glukokortikosteroid yang berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, yang ketiga ada androgen yang berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Selanjutnya ada adrenalin yang mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang terakhir yaitu ada noradrenalin yang berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin untuk mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad, ovarium, kelenjar gonad pada wanita. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua ada progesteron yang berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Nah, yang kedua yaitu ada testis, kelenjar gonad pada pria. Hormon yang dihasilkannya yaitu testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu perbentukan sperma. Nah, yang terakhir yaitu hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Yang pertama yaitu ada timopoietin dan timulin yang berfungsi. Hormon ini berperan dalam proses pembuahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang terakhir yaitu ada hormon timosin yang berfungsi menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem endokrin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yaitu kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki yang terdiri dari glans yang berfungsi tempat keluar urin dan air mani. Yang kedua yaitu ada pareskim yang berfungsi mengeluarkan air seni dan air mani. Yang ketiga yaitu ada epididymis yang berfungsi mengangkut sperma dan pematangan sperma. Selanjutnya ada testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya ada penis yang berfungsi untuk menyalurkan keluarnya air mani. Yang keenam ada vulva gland yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Yang ketujuh ada vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan spermatozoa. Yang kedelapan yaitu ada sepasang kantong kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Yang kesembilan yaitu ada urinari yang berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang terakhir yaitu ada uretra yang berfungsi membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian dalam dan ada yang bagian luar. Saya akan menjelaskan tentang bagian luar terlebih dahulu.
Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yaitu adalah via mayora atau bibir vagina yang berfungsi melindungi organ reproduksi wanita pada bagian luar. Yang kedua yaitu adalah via minora atau bibir vagina kecil yang berfungsi melindungi vagina dan uretra. Yang ketiga yaitu ada klitoris yang berfungsi memberikan kenikmatan seksual. Yang keempat yaitu ada lubang vagina yang berfungsi sebagai jalan lahir bagi yang lunak yang mengalirkan lendir dan darah mens. Yang kelima yaitu ada anus, tempat jalannya keluarnya feses. Yang keenam yaitu ada uretra yang berfungsi mengeluarkan urin dari kantung kemih. Yang terakhir yaitu ada selaput darah yang berfungsi melindungi bukaan vagina dan uretra sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita pada bagian dalam, yaitu yang pertama ada kolon yang berfungsi mencampur chyme dengan enzim pada saluran cerna. Yang kedua yaitu ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang ketiga yaitu ada ovari yang berfungsi menghasilkan sel telur. Yang keempat yaitu ada uterus yang berfungsi memberikan makanan dan minuman sel telur yang telah dibuahi. Yang kelima yaitu ada kantung kemih yang berfungsi menampung urin yang diproduksi dari ginjal. Yang keenam yaitu ada vagina yang berfungsi menyalurkan penghubung ke rahim. Yang ketujuh yaitu ada anus untuk mengeluarkan feses. Dan yang terakhir yaitu rektum, tempat menyimpan sementara feses. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuat sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatin, bahan asing dan produk sisanya. Macam-macam organ sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mengatur dan menyaring mineral dari darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat dan zat-zat racun. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memproduksi hormon yang membantu memproduksi sel darah merah dan kesehatan. Nah, ginjal ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu ada nefron yang berfungsi mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Nah, yang kedua ada renal corpuscle atau sel darah ginjal. Nah, sel ginjal ini memiliki dua struktur. Yang pertama yaitu ada glomerulus dan yang kedua yaitu ada kapsul Bowman. Selanjutnya ada renal tubulus atau tubulus ginjal. Bagian ini terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada tubulus contortus proximal. Nah, selanjutnya ada renal tubulus atau tubulus ginjal. Nah, tubulus ginjal ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada tubulus contortus proximal. Yang kedua yaitu ada lingkaran Handel. Yang ketiga yaitu ada distal convoluted tubule. Nah, selanjutnya ada renal cortex. Renal cortex atau korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convoluted tubules. Nah, selanjutnya ada piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan ke ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal. Fungsinya yaitu sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Selanjutnya yaitu ada calyces yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Nah, dan yang terakhir yaitu ada helium. Helium adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dan berbentuk melengkung ke dalam dan menyerupai kacang. Nah, helium ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada arteri ginjal dan vena ginjal. Nah, macam selanjutnya dari bagian perkemihan yaitu ada ureter. Ureter ini merupakan suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, yang berfungsi meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Nah, selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih ini organ yang berbentuk seperti kantung yang terletak di panggul, di belakang tulang kemaluan. Nah, fungsi utamanya yaitu menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada uretra. Fungsinya yaitu mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nah, bagian dari uretra terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pars prostatica, yang kedua yaitu ada pars membraniosa, yang ketiga yaitu ada pars cavernosa atau sponiosa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu ada tahap penyaringan darah atau filtrasi. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah.
Yang selanjutnya yaitu penyerapan kembali atau dikenal sebagai reabsorpsi. Urin primer lalu masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke alat pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung yang berfungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Nah, yang kedua yaitu ada faring yang berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Yang ketiga yaitu ada laring yang berfungsi melindungi saluran-saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat dan pada stimulasi mekanik. Selanjutnya yaitu ada trachea yang berfungsi mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kelima yaitu ada bronkus yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari kemungkinan infeksi dan cedera. Nah, yang keenam yaitu ada bronchiolus yang berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu ada alveolus yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke anatomi sistem muskuloskeletal. Muskular atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Tanpa adanya jaringan otot, tubuh tidak dapat melakukan pergerakan. Ciri-ciri otot yang pertama yaitu ada kontraksi atau menegang, yang kedua yaitu ada ekstabilitas, yaitu merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, yang berfungsi mampu menegang melebihi panjang otot saat rileks. Nah, yang terakhir yaitu ada elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Nah, jenis otot yang pertama yaitu ada otot rangka. Otot rangka merupakan bagian terbesar dari tubuh kita. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan tubuh. Otot-otot anggota gerak ada 2 kelompok yaitu otot-otot fleksor untuk membengkokkan sendi dan otot-otot eksestor dan otot-otot ekstensor untuk meluruskan sendi. Fungsi otot rangka yaitu yang pertama menghasilkan gerakan otot, yang kedua untuk mempertahankan postur dan posisi tubuh, yang ketiga yaitu untuk menjaga panas tubuh, yang keempat yaitu mengatur gerak pada tulang. Ciri-ciri otot rangka yang pertama yaitu bercorak lintang, yang kedua yaitu terdapat pada rangka tubuh, yang ketiga yaitu bekerja sesuai kesadaran, yang kedua yaitu ada otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kandung kemih dan uterus serta pada dinding tuba yang terdapat pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinaris, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi otot polos yaitu yang pertama membantu dalam pencernaan makanan, yang kedua yaitu mengatur kontraksi dari kerja organ pencernaan. Ciri-ciri otot polos yang pertama yaitu berbentuk gelondong, yang kedua mempunyai inti sel, dan yang ketiga tidak mempunyai garis melintang. Nah, yang ketiga yaitu ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Secara struktural dan fungsional memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polus unit tunggal seperti otot rangka. Fungsi otot jantung yaitu yang pertama mengatur fungsi jantung, yang kedua memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah. Yang ketiga yaitu memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan ke paru-paru bagian tubuh lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyimpan energi dalam bentuk keratin fosfat. Ciri-ciri otot jantung yang pertama berbentuk memanjang, yang kedua mempunyai inti sel, yang ketiga terdapat garis melintang gelap dan terang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke skeletal atau rangka, yaitu rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot kerangka. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah, terutama di tulang pipi, contohnya di tulang dada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian skeletal yang terdiri dari rangka aksial. Nah, di rangka aksial ini terdiri atas kepala dan badan. Nah, di bagian kepala atau ceranum
terdiri dari satu tulang kepala belakang atau occipital, dua tulang ubun-ubun atau parietal, satu tulang dahi atau frontal, dua tulang pelipis atau temporal, dua tulang tapis atau ethmoid, dua tulang sphenoidal atau sphenoidal. Pada tulang wajah yaitu terdapat dua tulang rahang atas atau maksila, dua tulang rahang bawah atau mandibula, dua tulang pipih yaitu zygomatic, dua tulang hidung atau nasal. Selanjutnya yaitu ada tulang wajah atau spalner cranium, yaitu ada dua tulang rahang atas atau maksila, dua tulang rahang bawah atau mandibula, dua tulang pipi atau zygomatic, dua tulang hidung atau nasal, dua tulang langit-langit atau palatum, satu tulang lidah atau hyoidium, dua tulang air mata atau lacrimal, dua tulang rongga mata atau orbital. Nah, selanjutnya yaitu ada tulang dada atau sternum. Tulang dada ini terdiri dari tiga, ada tulang hulu atau manubrium sterni, ada tulang badan atau corpus sterni, ada tajuk pedang atau processus hypoideus. Nah, selanjutnya ada tulang rusuk. Terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera, ada 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa sporia, 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa fluctuantes. Dan selanjutnya yaitu ada tulang gelang bahu atau humerum yang terdiri dari 2 tulang belikat atau scapula, 2 tulang selangka atau clavicula. Nah, selanjutnya yaitu ada tulang gelang panggul atau pelvis yang terdiri dari 2 tulang duduk atau ischium, 2 tulang kemaluan atau pubis, 2 tulang panggul atau ilium. Selanjutnya yaitu tulang belakang atau vertebrae yang terdiri dari 7 ruas tulang leher atau vertebrae cervical, 12 ruas tulang punggung atau vertebrae thoracalis, 5 ruas tulang pinggang atau vertebrae lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang atau vertebrae sacrum, 4 ruas tulang ekor atau vertebrae cortico. Selanjutnya yaitu ada rangka apendikular yang terdiri dari alat gerak bagian atas atau ekstremitas superior yang terdiri dari tulang belikat atau scapula, tulang selangka atau clavicula, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang lengan bawah atau radius, dan tulang pangkal lengan atau calvus. Selanjutnya ada tulang telapak tangan atau metakarpal, 2x4 ruas tulang jari tangan atau phalanges. Yang kedua yaitu alat gerak bagian bawah atau ekstremitas inferior yang terdiri dari 2 tulang paha atau femur, 2 tulang kering atau tibia, 2 tulang betis atau fibula, 2 tulang tumit atau calcaneus, 2 tulang tempurung lutut atau patella, 2x7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 2x5 tulang telapak kaki atau metatarsal, 2x5 tulang jari kaki atau phalanges pedis, 2x14 ruas tulang kaki atau digiti phalanges pedis. Bagian ketiga yaitu ada jaringan penyambung yang terdiri dari sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka untuk memudahkan terjadinya gerakan. Yang kedua yaitu ada ligamen. Ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang lain dengan yang lain. Selanjutnya yaitu ada tendon. Tendon ini merupakan jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang berhubungan dengan otot dengan tulang. Beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Di antaranya yaitu ada cedera, misalnya patah tulang. Selanjutnya yaitu kelainan bentuk tulang. Yang ketiga yaitu osteomyelitis atau infeksi pada tulang. Yang keempat yaitu gangguan persendian. Yang kelima yaitu gangguan pada otot, dan masih banyak yang lainnya. Nah, cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal yaitu dengan cara melakukan olahraga rutin atau secara teratur, memperbaiki postur tubuh, menjaga berat badan agar ideal, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, dan mengkonsumsi berbagai macam vitamin, berhenti merokok, dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. Nah, berikutnya yaitu sistem muskuloskeletal pada manusia. Yang pertama yaitu terdiri dari muskuler yang terdiri dari beberapa otot. Yang pertama yaitu ada otot sternocleidomastoid, yaitu salah satu dari otot leher yang terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Yang kedua yaitu ada otot pectoralis major, yaitu otot tebal berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Selanjutnya yaitu ada otot bicep, adalah otot yang terbesar berkepala dua karena
karena Bellarigo pada dua tempat yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada otot brachioradialis, yaitu otot dengan pola nyeri trigger point dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu ada otot external oblique atau otot miring eksternal perut atau miring eksterior, adalah yang terbesar dan terluar dari tiga otot perut datar dari perut anterior lateral. Selanjutnya yaitu ada otot rectus abdominis, adalah otot dinding perut bagian depan tengah. Selanjutnya yaitu ada otot rectus femoris, terdapat di bagian paha depan yang berfungsi sebagai fleksi dan ekstensi lutut. Selanjutnya yaitu ada otot sartorius, adalah otot terpanjang dalam tubuh manusia. Nah, fungsinya dapat menggerakkan sendi pinggul dan sendi lutut. Nah, selanjutnya ada otot quadriceps, adalah otot pada sendi lutut yang mempunyai 4 kepala yang berbeda dan berbagi sampai pantela. Nah, fungsinya yaitu sebagai stabilisasi aktif sendi lutut. Nah, selanjutnya yaitu ada otot extensor digitorum longus, adalah otot penate yang terletak di bagian lateral depan kaki. Selanjutnya yaitu ada otot tibialis anterior, yaitu otot pada manusia yang berasal dari 2/3 bagian atas permukaan lateral tibia yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki saat kaki menyentuh tanah selama fase kontak berjalan. Nah, lanjut ke bagian kedua sistem muskulatur manusia, yaitu ada bones yang terdiri dari maksila atau tulang rahang atas, mandible atau tulang rahang bawah, clavikula atau tulang selangka, humerus atau tulang lengan atas, ribs atau tulang rusuk, sternum yaitu tulang dada, radius yaitu tulang pengumpil, dan ulna yaitu tulang hasta. Nah, selanjutnya yaitu ada pelvis atau tulang panggul, femur sebagai tulang paha. Nah, lanjut ke bagian kedua sistem muskulatur manusia, yaitu ada bones yang terdiri dari maksila atau tulang rahang atas, mandible atau tulang rahang bawah, clavikula atau tulang selangka, humerus atau tulang lengan atas, ribs atau tulang rusuk, sternum yaitu tulang dada, radius yaitu tulang pengumpil, dan ulna yaitu tulang hasta. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Nah, sistem integumen ini mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Nah, aksesoris yang dimaksud itu berupa kuku, rambut, dan kelenjar. Nah, langsung saja kita membahas kulit. Nah, fungsi-fungsi kulit yaitu yang pertama melindungi tubuh bagian dalam dan melindungi tubuh dari ancaman yang berbahaya dari lingkungan sekitar, contohnya infeksi. Selanjutnya yaitu mengatur suhu tubuh untuk memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perubahan suhu. Selanjutnya yaitu sebagai alat ekskresi dengan kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat sisa makanan metabolisme berupa keringat. Nah, fungsi kulit yang selanjutnya yaitu sebagai intraperaba, sebagai pembentukan pigmen, menyimpan lemak dan cairan, mengendalikan keluarnya cairan tubuh dengan cara mencegah penguapan air, mengatur respons imun, sebagai media penyambung tulang dan otot dan pergerakan otot, dan sebagai sintetis vitamin D. Nah, kelenjar-kelenjar yang ada pada kulit yaitu yang pertama ada kelenjar keringat, yang kedua yaitu kelenjar minyak, dan yang terakhir yaitu kelenjar ceruminosa. Nah, berikut struktur lapisan kulit. Yang pertama yaitu ada epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang memberikan perlindungan tahan air dan menciptakan warna kulit seseorang, yang terdiri atas lapisan epitel gopeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin atau serat protein yang kuat. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu ada sel melanosit. Sel melanosit berbentuk seperti laba-laba yang mensintesis melainkan yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit. Selanjutnya yaitu ada sel Langerhans, juga terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. Sel Langerhans merupakan sel dendritis yang berbentuk seperti bintang yang mirip dengan sel darah putih. Sel ini dibentuk dari tulang sumsum belakang. Nah, yang terakhir yaitu ada sel Merkel yang merupakan sel yang terletak paling dalam perbatasan antara epidermis dan sel dermis. Sel ini bergabung dengan ujung saraf untuk membentuk reseptor sensorik sebagai indera peraba.
Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi dan keratositosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel terangsang. Nah, lapisan-lapisan tersebut yaitu ada stratum geminativum atau lapisan basal, yang selanjutnya yaitu stratum spinosum atau lapisan Malpighi, dan selanjutnya yaitu ada stratum granulosum, dan selanjutnya yaitu ada stratum lucidium, dan yang terakhir yaitu stratum cernum atau lapisan tanduk atau kulit terluar. Nah, bagian kulit yang kedua yaitu ada dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terdiri dari protein struktural fibril yang dikenal sebagai kolagen. Nah, dalam dermis terdapat dua lapisan, yakni sebagai berikut. Lapisan papilia. Nah, lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papilia sehingga stratum Malpighi juga ikut melekuk dan juga mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spogosum. Selanjutnya yaitu ada lapisan retikuler. Nah, lapisan ini terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan serat kolagen. Baik, selanjutnya yaitu bagian kulit yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, hipodermis ini merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Fungsinya yaitu untuk menyimpan energi, menghindari benturan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari, yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Fungsinya yaitu untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Nah, bagian-bagian kuku yaitu yang pertama ada matrix unguis, jaringan yang terlindungi oleh kuku sebagai bantalan kuku yang letaknya pada bagian bawah kuku serta menghasilkan sel yang akan menjadi lempeng kuku. Selanjutnya yaitu ada laluna, akan terlihat pada dasar kuku yang tampak seperti bulan sabit. Nah, selanjutnya yaitu ada sinus unguis, tempatnya akar kuku, yaitu pangkal dari kuku yang ada pada bagian bawah kuku, berasal dari jaringan selalu tumbuh aktif pada bagian bawah matriks. Selanjutnya yaitu ada corpus unguis, yaitu struktur kuku manusia yang keras. Selanjutnya yaitu ada hyponychium atau quick, membentuk segel yang melindungi dasar kuku. Selanjutnya yaitu ada margoliber atau tepi bebas yang berkaitan dengan tepi kuku yang tajam. Dan yang terakhir yaitu ada pita onychodernal yang terletak pada bagian bawah margoliber, yang mana kuku orang berkulit putih akan terlihat seperti kaca yang berkeabu-abuan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian rambut. Rambut muncul dari epidermis atau kulit paling luar, berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Nah, tipe-tipe rambut yaitu ada rambut halus, tidak berpigmen, terdapat pada bayi, dan rambut kasar, berpigmen, mempunyai medula, terdapat pada orang dewasa. Fungsi rambut yaitu untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk, pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Bagian-bagian rambut yaitu ada akar rambut dan batang rambut. Selanjutnya kita masuk ke proses penyembuhan luka pada kulit, yaitu ada proses hemostasis, yaitu saat kulit mulai terluka dan berdarah dalam waktu beberapa menit atau detik, sel-sel darah secara otomatis akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah, berfungsi untuk melindungi luka dan mencegah darah keluar lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu proses inflamasi. Saat darah mulai berhenti, di sekitar luka akan terlihat pembengkakan dan kemerahan. Saat terjadi sel darah putih akan menuju ke arah luka. Lalu sel darah putih akan melawan bakteri dan kuman dari daerah tersebut agar tidak mengalami infeksi. Selanjutnya yaitu ada proses proliferasi. Sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area luka tersebut untuk membangun jaringan baru yang disebut jaringan parut. Dan yang terakhir yaitu proses pematangan atau penguatan jaringan. Sekarang kita lanjut kepada sistem kardiovaskular. Nah, ruang jantung terdiri atas atrium kanan atau serambi kanan yang menerima darah deoksigenasi. Yang kedua itu ada ventrikel kanan atau bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium kanan. Selanjutnya yaitu ada atrium kiri atau serambi kiri yang menerima darah deoksigenasi atau kaya oksigen. Yang terakhir itu ada ventrikel kiri atau bilik kiri yang menerima darah dari atrium kiri. Nah, selanjutnya yaitu ada katup jantung. Atrium dan ventrikel terpisah oleh katup jantung.
yang terbagi dua, yaitu katup pulmonalis pada bagian kanan jantung dan katup aorta pada bagian kiri jantung. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, yaitu pembuluh darah dengan tekanan darah tinggi. Ada vena, yaitu dengan tekanan darah rendah. Ada kapiler dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah sistemik disebut juga dengan aorta descendens, yang terbagi menjadi dua, yaitu par thoracalis dan par abdominalis. Langsung saja kita masuk ke sistem peredaran darah, yang dimulai dari ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis melanjutkan ke darah kapiler paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Dari atrium kiri akan dilanjutkan ke ventrikel kiri, dan yang terakhir yaitu dari ventrikel kiri darah itu dipompakan ke seluruh tubuh pada bagian superior dan interior. Selanjutnya kita masuk ke sistem hematologi dan sistem imun. Yang pertama yaitu ada darah. Darah merupakan medium transport tubuh. Darah berperan penting sebagai fluida yang membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, kemudian membawa kembali hasil metabolisme nutrisi tersebut untuk kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi. Fungsi darah yaitu yang pertama untuk penghantaran oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Selanjutnya, pembentukan agen pembekuan darah. Dan selanjutnya, mengendalikan stabilitas suhu tubuh. Yang keempat, itu sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Selanjutnya, untuk pengangkutan hasil metabolisme menuju ginjal dan hati untuk proses filtrasi. Dan yang terakhir yaitu untuk pengangkut hormon yang telah diekskresikan oleh sel-sel tubuh ke jaringan atau organ target. Nah, selanjutnya yaitu ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen terbanyak pada whole blood yang memenuhi hampir separuh dari penyusunnya. Plasma darah merupakan cairan matriks ekstraseluler bening dengan sedikit warna kekuningan yang tersusun atas berbagai komponen meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya. Nah, fungsinya yaitu untuk membantu mengangkut nutrisi, elektrolit, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit merupakan komponen sel dengan jumlah terbesar dalam darah dan memiliki fungsi penting dalam darah yaitu sebagai sel pengangkut oksigen. Nah, jumlah eritrosit pada laki-laki dewasa yang sehat yaitu sekitar 5,4 juta sel per mikroliter darah. Sedangkan untuk wanita dewasa sehat berjumlah sekitar 4,8 juta sel per mikroliter darah. Gangguan pada sel darah merah atau eritrosit yaitu diantaranya ada anemia, thalassemia, dan polycythemia vera. Selanjutnya yaitu ada hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk memberikan warna merah pada darah yang mengikat oksigen. Warna kebiruan dalam kondisi kurang oksigen mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan ke tubuh. Hb memiliki struktur yang terdiri dari 4 rantai. Setiap rantainya mengandung senyawa yang disebut heme yang mengandung zat besi. Hemoglobin terdiri dari heme dan globin. Selanjutnya masuk ke sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau leuko sama dengan putih, sit yaitu sel atau sel darah putih merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel. Berbeda dengan eritrosit, leukosit juga tidak mempunyai hemoglobin maupun kemampuan untuk membawa oksigen. Fungsinya yaitu membantu tubuh dalam melawan virus dan penyakit. Gangguan pada sel darah putih diantaranya yaitu ada limfoma, leukemia, dan sindrom myelodysplasik. Selanjutnya kita masuk ke trombosit. Trombosit ini berbentuk cakram bulat, oval, biconvex, tidak berinti dan hidup sekitar 10 hari, yang diproduksi oleh sumsum tulang. Trombosit ini berfungsi untuk pembekuan tulang dan menghentikan pendarahan. Gangguan yang ada pada trombosit diantaranya yaitu penyakit von Willebrand, hemofilia, dan trombositemia primer. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang
sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan yaitu proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari yang pertama yaitu ada organ pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua yaitu ada kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pencernaan secara mekanik dan ada pencernaan secara kimiawi. Organ pencernaan manusia yaitu yang pertama ada rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim aminase atau ptyalin. Nah, di dalam rongga mulut ini terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada parotis. Kelenjar ini terletak di bagian bawah telinga. Ada submaxillaris yang terletak pada rahang bawah. Terakhir yaitu ada sublingualis yang terletak di bawah lidah. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. Selanjutnya yaitu ada lambung. Letaknya di bawah dekat rongga dada atau diafragma. Bentuknya seperti kantung. Lambung memiliki tiga bagian, yakni di bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah yaitu pilorus. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus berada di antara lambung dan usus besar dan terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Fungsi duodenum yaitu memulai proses memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi jejunum atau usus kosong, yaitu menyalurkan makanan yang sudah dicerna dari lambung menuju usus 12 jari. Yang terakhir yaitu ada fungsi ileum atau usus penyerapan, yaitu berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus yaitu yang pertama ada enterokinase yang berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya ada laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu ada eripsin yang berfungsi mengubah dipeptida jadi asam amino. Selanjutnya yaitu ada maltase yang berfungsi mengubah maltose jadi glukosa. Dan selanjutnya yaitu ada disakarase yang mengubah disakarida jadi monosakarida. Selanjutnya yaitu ada peptidase yang mengubah polipeptida jadi asam amino. Selanjutnya yaitu ada sukrase yang mencerna sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya kita masuk ke usus besar atau kolon. Usus besar ini terdiri dari ascendens yang terletak di kanan rongga perut. Yang kedua yaitu transversum yang terletak melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Selanjutnya yaitu ada descendens yang terletak di kiri rongga perut. Dan yang terakhir yaitu ada sigmoid yang terletak di bagian yang terhubung dengan rektum. Usus besar ini memiliki tambahan usus yaitu umbai cacing atau appendix. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air, sisa makanan, dan endapan bakteri. Selanjutnya kita masuk ke rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruang yang berasal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu ada di pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang terletak di belakang lambung bagian bawah yang menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin juga glukogen. Kandungan getah pankreas yaitu natrium bikarbonat, amilase, lipase, tripsin, peptidase, dan nukleas. Selanjutnya yaitu hati. Letak hati atau hipar ada di rongga perut bagian bawah diafragma dan memiliki dua lobus. Fungsi hati yaitu menghasilkan empedu sebagai kelenjar ekskrin untuk menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Dan yang terakhir yaitu fungsi hati detoksifikasi zat beracun. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar empedu. Kelenjar ini berfungsi menyimpan empedu yang diproduksi oleh hipar, juga berfungsi mengungsi lemak. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme tubuh. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Nah, macam-macam metabolisme tubuh ini ada dua, yaitu pertama ada katabolisme yang merupakan proses pengolahan
pengolahan dan pemecahan nutrisi, serta pembakaran kalori makanan untuk digunakan tubuh sebagai energi. Yang kedua yaitu ada anabolisme, yang merupakan proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, memperbarui, dan memperbaiki sel-sel tubuh.